Shalom Salam Podcast Eksposisi M116, kita akan belajar apa itu namanya efek Matthew atau efek Matius. Dalam perumpamaan tentang talenta, Yesus mengajarkan bahwa pengelolaan yang setia menuntun kepada keuntungan dan pahala, sementara pengelolaan yang tidak setia menghasilkan kerugian dan penghakiman. Matius 25 ayat 14 sampai dengan ke-30. Dia menjelaskan, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil darinya. Matius 25 ayat 29. Apa yang disebut dengan efek Matius adalah interpretasi yang menyimpang dari ayat ini, yang meminjam kata-katanya tetapi mengubah maknanya. Ini secara keliru menerapkan kata-kata Yesus pada teori tentang bagaimana keuntungan sosial atau ekonomi cenderung bertambah. Seringkali dalam konteks orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin. Istilah efek Matius yang diciptakan dalam sosiologi sekuler menggambarkan pola di mana orang-orang yang diuntungkan cenderung mendapatkan keuntungan yang lebih lanjut dari waktu ke waktu, sementara orang yang kurang beruntung semakin tertinggal. Meskipun sering diterapkan pada kekayaan, teori ini juga mencoba menjelaskan bagaimana pendidikan, ketenaran, dan kesuksesan profesional cenderung memperkuat diri mereka sendiri. Singkatnya, keuntungan bertambah, kerugian semakin dalam, dan jurang di antara mereka semakin melebar. Pandangan Matius 25-29 ini mengabaikan poin sebenarnya yang Yesus buat, yang bukan tentang ketidaksetaraan ekonomi, tetapi akuntabilitas spiritual. Dalam perumpamaan itu, seorang tuan pergi dalam perjalanan dan mempercayakan uangnya kepada 3 hamba. 2 hamba pertama mengelola jatah mereka dengan baik dan menggandakan apa yang diberikan tuannya kepada mereka. Matius 25 ayat 16 sampai 17. Namun hamba yang ketiga termotivasi oleh rasa takut mengubur uang itu di tanah dan gagal untuk meningkatkannya. Matius 25 ayat 18, 24 dan sampai dengan 25. Tuhan itu memuji 2 hamba pertama tetapi menegur yang ketiga. Matius 25 ayat 20 sampai dengan 23, ayat 26 sampai dengan ke-30. Perumpamaan tentang talenta muncul dalam khotbah di Bukit Zaitun, di mana Yesus mengajar tentang kedatangannya kembali dan penghakiman terakhir di akhir zaman. Upah yang dia gambarkan menunjuk kepada berkat-berkat yang akan diterima orang percaya ketika dia kembali. Misalnya, sang Tuhan berkata, "Engkau telah setia dalam hal kecil, aku akan mengangkat engkau dalam hal besar, masuklah ke dalam sukacita Tuhanmu." Matius 25 ayat 21 dan 23. Sebaliknya, penghakiman yang dijelaskan dalam ayat penutup lebih dari sekedar hilangnya tanggung jawab. Yesus memperingatkan, lemparkanlah hamba yang tidak berguna ini keluar. Dalam kegelapan di sana akan ada ratapan dan kertakan gigi. Matius 25 ayat yang ke-30. Menanggapi kekhawatiran tentang orang kaya semakin kaya, orang miskin dan orang miskin yang semakin miskin, orang miskin yang semakin kaya dan orang kaya yang semakin miskin akan semakin kaya. Semakin miskin, Alkitab menawarkan visi tentang martabat sosial dan ekonomi yang melampaui masyarakat sekuler. Kitab suci menolak gagasan bahwa identitas atau nilai seseorang ditentukan oleh seberapa banyak yang dimilikinya atau kekurangannya. Tuhan tidak peduli pada orang miskin. Mazmur 113 ayat 7. Akan tetapi dia memanggil mereka untuk peran yang berarti dalam rencana penebusannya. Lukas 1 ayat 52. Selain itu, Alkitab sering menggambarkan orang miskin sebagai model iman yang sejati. Misalnya Yakobus menulis, "Dengarlah saudara-saudaraku yang kekasih, bukankah Allah memilih orang-orang miskin di mata dunia untuk menjadi kaya di dalam iman dan untuk mewarisi kerajaan yang dijanjikannya kepada mereka yang mengasihinya." Yakobus 2 yang kelima. Yakobus 2 ayat yang kelima. Yang pasti, menyediakannya bagi mereka yang membutuhkan adalah prinsip Alkitab yang penting. Ini terlihat dalam 1 Yohanes 3 ayat 17. Barang siapa mempunyai harta dunia dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Lihat Amsal 19 ayat 17. Namun apa yang disebut dengan efek Matius tidak menawarkan solusi yang masuk akal atau moral untuk masalah ini. Alih-alih mendorong kemurahan hati, belas kasihan, atau tanggung jawab pribadi, efek ini cenderung menyalahkan mereka yang telah mencapai kekayaan, pendidikan, atau kesuksesan tanpa mempertimbangkan apakah keuntungan itu dikejar dengan cara konsisten dengan etika Alkitabiah. Singkatnya, efek Matius mengambil kitab suci di luar konteks. Yesus
tidak berbicara tentang mendistribusikan kembali harta duniawi. Apakah mereka kaya atau miskin, terpelajar atau tidak, sukses secara profesional atau tidak. Injil memungkinkan semua orang untuk mengetahui kekayaan sejati, yaitu mengenal Yesus, sama seperti yang ditulis oleh Paulus. Segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Filipi 3 ayat yang ke-8. Itulah kita belajar tentang apa itu efek Matius. Shalom.